Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas makalah yang saya buat sebagai tugas 2 Supply Chain Management Universitas Cyber Asia. Makalah saya ini saya beri judul Standar Pelayanan dan Inovasi Minimarket Modern Menghadapi Persaingan Bisnis dan Perubahan Perilaku Konsumen. Baik, kita akan mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi belakangan ini karena ketatnya persaingan industri retail terutama minimarket, maka minimarket itu harus menyesuaikan diri melakukan peningkatan pelayanan dan inovasi untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen, karena konsumen saat ini membutuhkan kepraktisan dan menginginkan pengalaman belanja yang berbeda dari sebelumnya, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, yang sudah menjamur di mana-mana, beberapa retail modern, minimarket modern seperti PT Sumber Alvaria Trijaya yang mengelola hampir 17.000 gerai Alfamart dan PT Indomarko Prismatama yang mengelola hampir 19.000 Indomaret di seluruh Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, kedua perusahaan tersebut telah mendominasi usaha minimarket modern di Indonesia karena kedua perusahaan tersebut telah menetapkan standar pelayanan dan penataan gerainya, Bapak Ibu, dengan standar yang disukai konsumen Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu perhatikan, kalau kita belanja di Alfamart atau Indomaret itu selalu dimanapun tempatnya itu selalu penempatan barang-barangnya itu, terus kemudian pelayanannya standar sama, bagus. Jadi kalau kita misalnya mau cari minuman dingin ya dimanapun tempat ya Alfamart atau Indomaret, kita masuk dari pintu masuk depan, itu terus kemudian belok kiri itu pasti ketemu sama minuman dingin. Kalau misalnya kita cari sabun atau peralatan mandi lainnya, dari pintu masuk kita lurus saja. Jadi enaknya di situ. Jadi standar penempatan, standar penataannya itu sudah pas, sudah sama di seluruh Indonesia. Jadi konsumen itu enak. Misalnya sedang di Jakarta ke Alfamart, Indomaret mau cari sabun, ya tinggal masuk lurus ketemu, cepat, enak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan digital sekarang ini, jika hanya standar pelayanan biasa-biasa saja, pasti akan ditinggalkan konsumen, karena di zaman digital ini sekarang ada yang namanya layanan pesan antar, yang dimana konsumen itu pengennya praktis. Kemudian kita akan pindah membahas mengidentifikasi masalah yang sekarang ini minimarket hadapi. Jadi di era perkembangan teknologi informasi dan digital itu telah mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Dulu orang belanja itu harus datang ke pasar, tawar menawar, tempatnya kumuh, penuh ketidakpastian karena harus tawar menawar. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang orang lebih cenderung suka belanja di minimarket modern karena harganya lebih pasti, tempatnya bersih, dan ada lagi banyak pilihan, cepat. Jadi telah terjadi pergeseran yang tadinya datang tawar menawar, butuh waktu lama, tempatnya kotor. Sekarang orang lebih suka tempatnya lebih nyaman, enak, displaynya juga enak. Namun Bapak Ibu,
dengan masuknya era digital ini terjadi perubahan lagi perilaku belanja konsumen yang tadinya belanja harus datang ke toko, walaupun itu toko modern, seiring perkembangan marketplace, e-commerce, jadi orang sekarang cenderung pilih istirahat di rumah ya, tapi nggak semuanya sih, santai di rumah, pesen barangnya datang, nggak harus ke toko. Jadi sekarang banyak konsumen yang nggak semua sih, tapi banyak konsumen yang pengennya itu di rumah saja tapi barangnya diantar gitu. Bahkan bagi pelaku bisnis retail minimarket ini ada tantangan lagi ini, karena seperti yang kita ketahui kemarin heboh itu fenomena Mr. Who. Jadi penjual dari luar negeri itu berdagang di Indonesia lewat e-commerce. Jadi itu juga masalah juga sebenarnya. Jadi negara juga nggak dapat pajak, pelaku UMKM lokal itu kalah bersaing karena harganya sana itu harganya murah sekali. Terus kemudian sekarang itu tantangan lagi bagi pebisnis retail modern adalah karena apa ya, sekarang importer bisa main, bisa jual langsung, bisa main di end user. Jadi importer bisa menawarkan dagangnya di e-commerce marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Jadi pelaku-pelaku UMKM lokal yang kecil-kecil berpotensi kalah. Kemudian kita memasuki pembahasan, jadi menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, serta dalam menyikapi masalah-masalah tersebut di atas yang saya tadi di atas. Jadi sebuah keniscayaan bagi para pelaku bisnis retail, utamanya minimarket, untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan terus berinovasi. Jika tidak, maka tentu saja akan tergerus perkembangan zaman dan akan ditinggalkan konsumen. Dan beberapa indikator perubahan dan inovasi bisa ditinjau dan diukur dari beberapa faktor, antara lain satu adalah faktor manusia atau SDM. Jadi faktor SDM atau sumber daya manusia ini penting sekali, menjadi sangat penting karena terkait dengan perilaku, pelayanan, dan sikap dalam melayani konsumen, Bapak Ibu. Jadi SDM harus selalu ditingkatkan, di-upgrade pengetahuannya dengan training misalnya, pelatihan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Jadi pelaku retail konvensional minimarket itu yang tidak memberikan pelayanan ramah dengan tegur sapa pegawai ke konsumen, tentu saja akan ditinggalkan konsumen. Beda dengan minimarket modern yang karena mereka sudah menetapkan standar pelayanan dengan pelatihan kepada para pegawainya, itu rata-rata di minimarket modern itu pelayanan ramah-ramah karena sudah di-training, sudah diberi pelatihan untuk memberikan standar pelayanan yang tinggi kepada konsumen. Yang kedua, money atau uang modal, arus modal. Jadi dalam menghadapi persaingan bisnis minimarket yang semakin ketat ini, arus modal yang sehat tentu saja kewajiban dan harus selalu dijaga, cash flow, likuiditas modal, sehingga tidak mengganggu rantai pasok. Kan kadang supplier itu ada yang boleh cash tempo, tapi ada juga yang nggak boleh cash tempo, ada yang harus cash, harus saat itu juga bayarnya. Jadi uang modal itu penting sekali. Kemudian mesin, aplikasi dan teknologi, pokoknya menyangkut teknologi. Jadi dengan perkembangan teknologi dan digital yang semakin ketat ini, pelaku usaha retail atau minimarket harus menerapkan konsep minimarket yang canggih
modern dan sesuai dengan tuntutan zaman, Bapak Ibu. Jadi misalnya dengan menerapkan barcode dengan teknologi terbaru, atau mengupgrade pelayanan dan aplikasi dengan meningkatkan sekarang itu harus menyesuaikan diri, seperti layanan pesan antar. Jadi sekarang itu karena kecenderungan konsumen yang pengen praktis, mudah, dan cepat, ada sebagian konsumen pengennya itu yang seperti itu. Jadi retail modern harus bisa melihat itu. Jadi mungkin di-upgrade, ditingkatkan. Yang tadinya konsumen datang ke toko, sekarang toko harus punya layanan pesan antar, karena kalau nggak diambil, pasti akan kalah bersaing karena yang lain sudah main di layanan pesan antar. Kemudian metode. Jadi dalam menghadapi persaingan bisnis minimarket harus selalu meningkatkan metode kerja, metode pelatihan, metode pelayanan, sehingga standar pelayanan ke konsumen selalu mendapat nilai yang bagus di mata konsumen, sehingga konsumen akan loyal dan puas. Kemudian dari sisi market, dengan perkembangan teknologi dan digital yang semakin maju, pangsa pasar minimarket tidak hanya menjangkau wilayah di sekitar minimarket itu berdiri, jadi bisa menjangkau lebih dari itu, karena dengan adanya aplikasi layanan pesan antar, konsumen yang berada jauh dari lokasi pun bisa pesan barang hanya dengan mereka beristirahat di rumah atau masak di rumah. Jadi sehingga para pelaku usaha ini kalau tidak menyesuaikan dengan perkembangan itu, maka tentu saja mereka akan kehilangan ceruk bisnis itu dan kehilangan peluang mendapatkan tambahan omset dari konsumen yang pengennya praktis, mudah, belanja dari rumah. Jadi sampai pada kesimpulan dan rekomendasinya, jadi dalam menghadapi persaingan bisnis dan perkembangan zaman ini, pelaku bisnis retail minimarket harus senantiasa selalu melakukan peningkatan pelayanan dan inovasi sesuai perkembangan teknologi. Jadi melakukan peningkatan mutu SDM dan perluasan pangsa pasar seiring perubahan pola perilaku konsumen yang cenderung menginginkan belanja yang mudah, cepat, dan praktis tanpa repot. Jika tidak, maka minimarket akan ditinggalkan konsumen. Tentu karena mereka akan mencari tempat lain yang mempunyai pelayanan yang lebih baik dan mudah dan lebih praktis. Jadi intinya itu tadi, harus meningkatkan pelayanan, terus berinovasi sesuai perkembangan teknologi. Itu saja saya kira pembahasan dari makalah yang saya susun. Terima kasih. Selamat pagi.